Industri percetakan di wilayah Nusantara berkembang sejalan dengan dunia persuratan. Persurat kabaran dan perbukuan yang diperkirakan berkembang sejak abad ke-17, ketika mesin cetak pertama kali didatangkan ke Pulau Jawa pada tahun 1659. Surat kabar yang dicetak adalah The Batavia's Novels yang terbit di Batavia pada tahun 1744. Kemudian di Lokomotif terbit pada tahun 1852 di Semarang, dan Batavia's Newsblad terbit di Batavia pada tahun 1885. Dunia persurat kabaran milik pribumi adalah Bromartani yang terbit di Surakarta pada tahun 1920-an. Pada tahun 1776, setelah pelarangan penerbitan surat kabar The Batavia's Novels pada tanggal 20 November 1745, pemerintah kolonial memberi izin kepada El Dominico, seorang pakar dalam percetakan, untuk menerbitkan mingguan yang diberi nama Adventure News atau berita lelang. Mingguan ini berisi berita lelang perusahaan-perusahaan perdagangan di bawah VOC. Sedangkan pemasangan iklan di luar perusahaan VOC dikenakan biaya. Mingguan ini bertahan terbit antara tahun 1776 hingga 1809. Pada abad ke-19 terbit beberapa surat kabar berbahasa Indonesia atau Melayu, di antaranya surat kabar bahasa Melayu yang diterbitkan di Surabaya pada tahun 1861. Kemudian Bintang Timur, surat kabar 2 mingguan yang memuat berbagai berita sosial ekonomi. Kemudian di Semarang pada tahun 1860 terbit Selompret Melayu of Semarang. Pada tahun 1883 para pengusaha Cina mulai terlihat usaha percetakan dan buku, terutama penerbitan buku terjemahan sastra Cina klasik yang kemudian berkembang menjadi komoditas percetakan yang semakin meluas. Berkembangnya industri percetakan merupakan tahap penting dalam keterbukaan budaya, karena di dalamnya terdapat perluasan dan perlintasan komunikasi verbal maupun gambar. Rekaman melalui gambar dan penataan huruf telah tampak sebagai bagian penting dari industri percetakan. Jika pada tahun 1919 telah tercatat 120 perusahaan yang mempekerjakan 3.080 pekerja, maka sebagian di antara aktivitas tersebut melibatkan kegiatan desain grafis. Tidak tercatat angka secara pasti berapa jumlah tenaga penata rupa surat kabar, buku, poster, dan produk cetak lainnya. Demikian pula jumlah ilustrator, perancang grafis, dan fotografer. Selama pemerintahan kolonial, sebagian di antaranya berjumlah kurang lebih 3.000 seniman bangsa asing terekam dalam Lexicon of Foreign Artists Who Visual Indonesia dengan berbagai bidang pekerjaan seni, di antaranya sebagai pelukis, peneliti seni, ilustrator cat air, juru gambar, pematung, ilustrator, pendesain grafis, dan perupa produk industri.